Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Minggu Prapaskah yang kelima. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Dalam kisah Injil pada hari ini, kita mendengar orang-orang Farisi menentang Yesus dengan sebuah dilema moral. Para pemimpin Yahudi mengadu akan sebuah pemenuhan hukum Tuhan, dalam hal ini tradisi dan sikap belas kasihan. Jika Yesus memilih pemenuhan hukum, dia akan terlihat berhati dingin di mata orang-orang yang dia layani, khususnya para pendosa. Di sisi lain, apabila Yesus memilih belas kasihan, dia akan dianggap sebagai orang yang tidak menghormati hukum dan lunak terhadap amoralitas. Dengan demikian, Yesus akan ditinggalkan oleh masyarakat umum dan para pemimpin agama akan memiliki alasan yang cukup untuk menuntut dia. Dengan memberi izin kepada orang-orang yang merasa diri tidak berdosa untuk melaksanakan hukum, secara tidak langsung Yesus menangkap sikap dari orang-orang Farisi. Perbuatan dari orang-orang Farisi dalam hal ini ingin melempari batu kepada perempuan yang berbuat dosa, pada titik ini merupakan bagian dari dosa kesombongan. Orang-orang Farisi merasa bahwa mereka mempunyai alasan yang kuat untuk melemparkan batu pada perempuan itu. Tindakan ini mau menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling suci atau kudus, karena mereka sering beribadah di Bait Allah.
Yesus mempunyai tindakan yang berbeda dan tidak terduga. Yesus mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Orang-orang Farisi secara diam-diam pergi meninggalkan perempuan itu karena mereka merasa malu dengan tindakan Yesus, dan mereka pun menjadi sadar akan cara hidup yang mereka jalani selama ini. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus, melalui kisah dalam Injil pada hari ini, Yesus secara tidak langsung ingin supaya setiap kita umat manusia bertobat karena dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Demikian pun perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi mencerminkan adanya kesadaran dan perubahan hati mereka. Tindakan Yesus tidak hanya berdampak pada perempuan dan para pemimpin agama, tetapi bagi semua orang. Dia tidak mengubah hukum, tetapi hanya membawa interpretasinya sendiri tentang bagaimana orang harus diadili, karena semua manusia tidak luput dari dosa. Yesus mengajarkan kepada kita akan pentingnya mengasihi Tuhan di atas segalanya dan mengasihi serta orang lain yang bersalah kepada kita. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Untuk itu, ada sebuah pertanyaan yang patut kita refleksikan, khususnya di masa tobat ini. Sudah berapa kalikah kita berdiri tanpa dosa di hadapan Tuhan? Masa lalu kita tidak mungkin menghukum dan membelenggu kita, tetapi di hadapan Tuhan kita senantiasa memperoleh pengampunan dan belas kasihan. Seperti kisah seorang perempuan dalam Injil hari ini, bahwa bagi manusia kita dapat berdiri tanpa dosa apabila kita mau menerima kasih karunia dari Allah. Hanya iman dan dalam kasih karunia Allah yang meyakinkan kita bahwa Bapa yang Maha Rahim akan membebaskan kita dari dosa. Kita merasa terhormat di hadapan Allah hanya karena kita adalah anak-anaknya. Untuk itu, saudara-saudari, mari kita bercermin atau introspeksi diri akan pengalaman hidup yang sudah kita lalui. Kita bukanlah hakim, tetapi bagian dari perpanjangan tangan Allah untuk bersama-sama menata hidup ini agar menjadi lebih baik. Hakim kita adalah Allah sendiri, tidak ada lagi hakim yang lain. Sebagai manusia yang lemah dan berdosa, kita pun harus sadar bahwa Tuhan menderita dan wafat di kayu salib karena kita tidak mempunyai perasaan malu dengan dosa-dosa kita. Kita berusaha untuk melakukan pertobatan, khususnya di masa Prapaskah ini, agar nantinya kita dapat merayakan Paskah dengan penuh hikmat dan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu menunjukkan kasih sekalipun kami berada dalam kedosaan. Kerelaan-Mu untuk menerima adalah modal bagi kami untuk terus mencari dan mengandalkan diri-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Ajarilah kami untuk berlaku adil dengan tidak menghakimi sesama kami, terutama mereka yang berdosa. Mampukanlah kami untuk membagi kasih dan mewartakan penebusan-Mu kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.